Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan begitu banyak rahmat serta karunia sehingga hari ini kita dapat kembali berjumpa. Apa kabar pemirsa TV dan juga pendengar beserta keluarga di rumah? Semoga di pagi menjelang siang hari ini Anda senantiasa dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat walafiat, penuh keberkahan dan dalam keadaan yang selalu berbahagia. Senang sekali saya Sekar Pangesti akan kembali hadir membersamai Anda dalam Sinta Sehat Indah Kulit Kita bersama Behati. Dan kali ini kita akan membahas tentang tips mengatasi warna kulit tidak merata bersama dokter, dan kami membuka kesempatan sebanyak-banyaknya. Silahkan untuk Anda para pemirsa TV maupun pendengar, jika ada yang ingin tanyakan dan juga dikonsultasikan bahkan ingin ngobrol langsung dengan dokter, manfaatkan kesempatan ini melalui line telepon di 02716793000 atau Anda juga dapat mengirimkan pesan melalui WhatsApp dan juga SMS di 08112553000. Dan alhamdulillah hari ini kita dibersamai oleh Dr. Hoirul Hadi SPK Covins TV selaku dokter spesialis kulit dan kelamin. Beliau juga owner klinik kecantikan dan juga kesehatan kulit Behati Solo. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Hoirul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, dokter? Alhamdulillah sehat, baik. Baik. Pertemuan lalu sempat tidak bertemu karena dokter ada agenda begitu ya. Alhamdulillah hari ini diberikan kesempatan untuk bisa bertemu. Baik, terkait tips mengatasi warna kulit tidak merata, seberapa sering permasalahan ini terjadi atau case ini terjadi di kliniknya dokter begitu? Ya, yang datang ke klinik ya masalahnya itu, gitu. Okay. Masalahnya yang banyak, yaitu atau masalah jerawatan yang paling dominan. Ya, ya faktanya delalahnya itu namanya perempuan memang pengen cantik ya. Iya. Fitrah ya dokter ya. Fitrahnya pengen cantik. Baik, langsung saja dokter, tips mengatasi warna kulit tidak merata dimulai dari warna kulit tidak merata itu seperti apa, mungkin dari sisi medis dan sebagainya. Silahkan dokter Hoirul. Ya, warna kulit tidak merata ya artinya di dalam wajah ada 2 warna atau 3 warna kan gitu, sehingga tidak merasa tidak rata ya. Bisa warnanya putih kemudian ada bercak coklat menjadi tidak senang, atau warna kulitnya sudah sawo mateng atau coklat kemudian ada yang lebih gelap, ini sudah bikin tidak suka juga gitu ya. Atau juga warnanya sudah sawo matang coklat ada warna bercak-bercak putihnya, enggak suka juga gitu ya. Nah, ya memang semakin kesini kayaknya perempuan tuh pengen wajahnya tuh sempurna gitu ya. Saya yang baik dokter kadang-kadang bingung. Bingung sendiri dicerewetin ibu mama. Iya. Kemarin ini loh dok, ada cuma saya juga jangan apa nih menurutku ya sampai ya. Kurang apa gitu? Kurang apa meneh gitu. Ya. Jadi memang benar manusia itu memang serba kurang ya. Yang sudah cantik ya merasa kurang cantik, yang sudah kaya juga merasa pengen kaya lagi. Itu sudah punya uang banyak ya merasanya sedikit, sudah cantik merasanya belum cantik sendiri setemennya atau sekelompoknya, sekampungnya. Ya itu. Jadi memang ketidakpuasan manusia itu faktanya malah bisa menjadi rezekinya orang lain gitu ya. Punya motor jelek, pengen motor bagus ya jadi rezekinya semua pegawai di pabrik motor. Nggak suka mobil ini ganti yang mobil lebih bagus, tidak puas dengan mobil yang kelas jelek ya menghidupi menjadi rezekinya pabrik mobil yang lebih baik. Yang wajahnya blondeng-blondeng nggak suka ya menjadi rezekinya yang ngurusi atau salon dan sebagainya ya. Jadi rasa ketidakpuasan ini memang mungkin sengaja diciptakan sama Allah juga untuk membuat saling
membuat suatu kebutuhan baru gitu ya. Karena dengan munculnya kebutuhan baru dari manusia ini menjadi rezekinya orang lain yang bisa memenuhi tuntutannya. Nah, yang nanti juga punya tuntutan lain lagi, sehingga rezeki itu menjadi saling bertebaran gitu ya, menjadi bertebaran. Jadi tidak usah takut, oh nanti zaman nanti rezeki nanti jadi susah itu. Nanti kalau sudah kehidupan banyak robot, nanti manusia terganti robot. Enggak juga, nanti akan ada peluang lagi ya. Nanti akan terbuka peluang. Contoh dulu zaman kita ngelantur, zaman belum ada handphone, nggak ada toko handphone, nggak ada toko orang jual pulsa gitu ya. Nah sekarang ada toko handphone, ada orang jual pulsa, ada bisnis baru ya gitu. Nanti akan ada kehidupan yang menyesuaikan, yang saling beradaptasi. Itu ketidakpuasan, termasuk tadi itu cerita ketidakpuasan soal wajah ya. Ada yang warnanya nggak rata, ada yang lebih coklat, lebih gelap, ada yang lebih putih, ada yang jerawatan, kemudian ada yang merasa kelihatan lebih tua. Ini menjadi ketidakpuasan, menjadi geger gitu, gegeri awake dhewe. Akhirnya kan butuh untuk solusi ya, solusi untuk perbaikan dan sebagainya. Nah ya kalau memang wajahnya merasa kusem, merasa jelek, merasa kurang cantik dan sebagainya, ya boleh nanti diobati, diterapi, ditreatment sehingga menjadi lebih baik, lebih bagus gitu ya. Nah dan sekarang memang animonya banyak orang yang memang sudah mulai sadar untuk melakukan perawatan, terutama perawatan kulit wajah ya. Malu atau mungkin kelihatan tua juga udah malu, karepnya kan awet nom terus, awet ayu terus gitu ya. Ya itu fakta-fakta yang berangkat dari rasa ketidakpuasan. Ketidakpuasan juga memang ada gunanya untuk membangkitkan perekonomian juga gitu ya. Bukan hal yang salah juga. Nah untuk soal kulit ya, kalau memang Anda tidak bisa ngobati sendiri, nggak bisa memperbaiki, ya datang ke tempat klinik yang bisa memperbaiki kondisi apa yang dikeluhkan tadi. Ya. Nanti akan periksa, kemudian ditentukan harus pakai produk atau treatment apa yang pengen diperbaiki. Jadi kalau mungkin tips apa ya saya rasa yang penting jangan sering kepanasan ya. Kalau terpapar matahari terlalu kepanasan memang kulit akan jadi gosong ya. Jadi merah, setelah merah menjadi lebih gelap atau gosong. Nah, yang sering terjadi bikin kerusakan kulit. Maka kalau ditanya tipsnya apa biar nggak terjadi kulit yang beraneka warna, ya pertama jangan kepanasan. Jangan kepanasan. Kalau mau panas-panas ya dilindungi pakai tabir surya, pakai pelindung fisik. Pelindung fisik itu misalnya kain, ya masker dan sebagainya, pelindung fisik, atau mencegah diri dari terpapar matahari secara langsung. Itu kalau mau enggak. Tipsnya ya. Yang tip berikutnya ya, kalau memang sudah terjadi segera berobat ke klinik yang paham, yang bisa memberikan pengobatan dengan baik dan terukur tentunya. Gitu kira-kira. Ya, baik. Tadi dokter sampaikan berarti untuk penyebab warna kulit tidak merata salah satu faktornya mungkin juga bisa dari paparan sinar matahari begitu ya, yang terlalu sering. Tapi dokter, apakah ada faktor lain terkait penyebab warna kulit tidak merata pada wajah, mungkin seperti hormon atau mungkin bekas jerawat begitu dokter? Ya, juga bekas jerawat atau bekas luka kadang-kadang bisa bikin warna lebih gelap ya, atau hiperpigmentasi. Nah itu juga jadi masalah ya, apalagi kalau seseorang yang punya status sosial yang lebih tinggi atau status sosial yang lebih ribet, itu penampilan seperti itu memang sangat penting ya. Kadang-kadang ada jerawat satu aja gegernya minta ampun kan gitu ya. Ya ini mencangkup juga siapa dia sebetulnya.
Jadi siapa saya, siapa dia. Kalau orang-orang biasa kadang-kadang nggak terlalu ribet ya. Ya sudah paling. Tapi kalau orang-orang yang merasa atau punya status sosial tertentu itu ya begitu ya lebih rewel. Iya, iya. Lebih sensitif, lebih rewel ya. Baik, kemudian terkait warna kulit tidak merata pada wajah, ini berarti bukan termasuk permasalahan kulit serius begitu ya, hanya ke estetika saja begitu dokter, atau seperti apa? Kalau sudah masalah estetika, antara masalah serius dan tidak serius itu sebetulnya kembali kepada subjek ya masing-masing ya. Ada yang tadi saya ceritakan yang sedikit masalah aja udah ributnya minta ampun. Ada yang sudah jelek pun merasa tidak jelek gitu. Yang cantik merasa tidak cantik, yang jelek merasa jelek banget. Iya. Begitu ya. Baik, dokter, ini mungkin banyak pemirsa yang merasa bahwa kulit itu lebih sering belang, khususnya di area punggung tangan begitu, karena jadi apa? Punggung tangan kan berbeda kadang dengan wajah. Padahal mungkin di dalam atau di badan itu tetap cerah begitu. Nah, itu bagaimana cara mengembalikan supaya sama-sama merata begitu? Jadi coklat itu kan karena kepanasan ya. Biasanya kan cuma sampai pergelangan di sini pakai baju atau penutup lengan atau lengan panjang gitu ya. Intinya sebenarnya karena panas, terpapar ultraviolet. Kalau kulit terpapar ultraviolet memang jadi kusam, jadi hiperpigmentasi. Ya kalau bisa jangan terlalu kepanasan. Kalau kepanasan bikin seperti itu ya, artinya kalau udah tahu dirinya kalau kepanasan menjadi lebih gelap, lebih coklat, ya jangan kepanasan. Diatur sendiri caranya menurut kepanasan. Kalau pergi-pergi siang pakai masker, pakai penutup wajah gitu ya. Ya nanti jeratan terus, kusem-kusem lagi, warna-warna coklat, warna merah lagi. Oke. Tapi kalau dari Beati sendiri ada tips tidak dokter untuk punggung tangannya supaya lebih cerah, supaya lebih sama begitu loh dengan... Lah kalau sudah bicara dengan Beati, berarti ini perlu diobati, sudah butuh obat. Kan beda antara tip dan bagaimana cara pengobatannya. Gitu. Kalau tips ya maksimalkan tidak terkena matahari. Tapi kalau sudah pengen lebih bagus, lebih pakai obat-obat, ya datang ke Beati, nanti kita sesuaikan dengan kondisi kulit dan dengan produknya. Biasanya berapa lama dokter akan terlihat hasilnya begitu? Ya tergantung di daerah mana, di wajah atau di kaki atau di tangan, sudah berapa lama nggak diobati dan sebagainya. Begitu ya, berarti kalau misalnya memang pemirsa butuh untuk segera diatasi, silakan langsung saja datang ke klinik Beati supaya warna kulitnya sama ya dokter ya. Kadang-kadang dikira citi gitu ya, kulit wajahnya cerah kok punggung tangannya gelap, padahal sebetulnya memang cerah begitu, hanya saja punggung tangan ini sering terpapar sinar matahari, kurang dilindungi oleh sarung tangan begitu ya. Betul ya dokter. Baik, kemudian terkait kulit belang tadi ya dokter, untuk suntik putih apakah itu juga menjadi salah satu solusi atau seperti apa? Bisa juga sekarang ada pengobatan yang diaplikasikan dengan cara disuntik atau diinfus ya, bisa mempercepat untuk hilangnya kasus flek, kasus melasma atau kasus-kasus yang sunburn atau gosong coklat itu tadi. Ya, bisa dengan obat-obat yang bagus yang diinjeksikan memang membantu lebih cepat. Suntik putih tadi ya, semua tergantung pilihannya dan konsekuensi kantongnya. Kembali lagi ke kantong ya dokter. Iya. Baik, kemudian ini ada sabun, scrub, kemudian body lotion. Apakah ini bisa membantu menyamakan warna kulit dokter? Bisa. Kalau mau pakai itu ya bisa aja.
Oke. Kemudian tipsnya untuk memilih produk yang aman nih, Dokter Khairul. Produk aman maksudnya produk-produk di pasaran bebas, kosmetik gitu ya. Iya. Itu sangat tidak mudah ya. Bahkan kita untuk mengedukasinya ke yang punya wajah saja juga tidak mudah, artinya akseptabilitas atau apa itu tingkat serapan bahwa kita jelaskan pasti mudeng itu nggak banyak juga. Iya. Ya, semua kembali pada seberapa inginnya terhadap merasa ketidakpuasannya tadi. Kalau keberadaannya yang ada sekarang sudah merasa puas, ya sudah, nggak usah apa-apain. Gitu. Tapi kalau keberadaan yang sekarang itu merasa tidak puas, merasa mengganggu, merasa kurang cantik, merasa yang lain-lain lagi, ya sudah kita sediakan tempatnya di BHT, mungkin bisa diselesaikan. Gitu. Iya. Baik, cukup ya dokter ya? Ya. Baik, kemudian dokter, warna kulit bisa kembali merata secara alami, apakah ini bisa tanpa perawatan begitu dokter? Bisa, mau begitu juga bisa. Bisa, cuma kan lebih lama ya. Asal mau di rumah aja, nggak berjemur, nggak kepanasan, bisa membaik sendiri. Asal nggak terpapar matahari aja. Baik, begitu ya? Ya. Baik dokter, kembali lagi ini bagaimana dengan pilihan perawatan klinik, mungkin perawatan yang tersedia di klinik dokter, mungkin seperti chemical peeling atau laser begitu, ini yang paling efektif dan juga aman yang mana dokter? Ya, pilihan-pilihan terapi itu sebetulnya banyak ya, tergantung tingkat kebutuhannya pasien ya, tergantung juga seberapa mau di soal pendanaan gitu ya. Nah, semua tujuan terapi kan apa itu tujuannya memang untuk memperbaiki, ada yang untuk cepat, ada yang tidak cepat gitu ya. Dan ini ada konsekuensi terhadap pembiayaan juga kan gitu. Ya masih bisa diupayakan. Jadi kalau memang dengan produk krim nggak hilang, ya harus dengan perawatan lebih tinggi lagi ada. Begitu ya. Baik, kembali ke warna kulit tidak merata ini dokter. Ini kan biasanya di badan itu juga ada yang namanya tanda lahir. Itu juga membuat kulit itu tidak merata. Apakah tanda lahir pun bisa dihilangkan atau mungkin ada perawatan khusus di BHT yang melayani untuk menghilangkan tanda lahir secara aman begitu? Ya ada. Nanti di laser, tapi tidak bisa sekali laser, harus beberapa kali diulang di laser. Kalau tanda lahir itu. Berapa kali laser dokter biasanya? Enggak tentu, enggak mesti, setiap orang beda-beda reaksinya. Oke, baik. Dan ini apakah ada efek samping untuk kulitnya? Enggak ada. Aman. Jadi itu tindakan yang sudah terukur dan aman, enggak perlu khawatir. Oke, baik. Itu tadi ya dokter ya terkait tanda lahir yang bisa pemirsa lakukan jika ingin menghilangkan, bisa langsung saja datang ke klinik BHT, insya Allah aman tanpa efek samping begitu ya. Tapi untuk pembiayaannya apakah sangat mahal dokter? Nah ini iya, mahal dan tidak mahal, mahal dan tidak mahal kan sebetulnya siapa duluan gitu ya. Iya. Ya siapa dulu, kalau orang yang apa ya, yang secara keuangannya gampang mungkin dinilai tidak mahal. Tapi kalau yang secara keuangannya kesusahan ya tentunya kan yang mahal. Ini kan tergantung siapa dulu gitu ya. Ya itu yang faktanya, ada segelas kopi yang harganya 40.000, ada segelas kopi harganya 8.000 kan gitu. Padahal sebenarnya sama-sama kopi, tinggal siapa yang beli kan gitu. Yang beli punya uang, jajannya di Starbucks, yang uangnya pas-pasan di
beli kopi di He gitu ya, yang secara pembiayaan lebih murah gitu. Nah, maka siapa dulu? Jadi soal manfaat, soal pembiayaan, ya ada yang mengatakan relatif murah, ada yang mengatakan relatif mahal juga ada. Tinggal makanya kembali siapa dulu. Ya. Bagi orang yang punya duit gak mahal, bagi orang yang gak punya duit ya mahal kan gitu. Jadi kembali ke subjektif dokter. Baik, nanti kita akan sambung perbincangan kita di segmen berikutnya dokter ya. Kita akan break sejenak. Pemirsa, masih kami buka kesempatan sebanyak-banyaknya untuk Anda silahkan konsultasikan permasalahan segala permasalahan kulit Anda melalui line telepon di 02716793000 atau Anda juga dapat mengirimkan pesan melalui WhatsApp dan juga SMS di 08112553000. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Sinta Sehat Indah Kulit Kita bersama BHT. Baik pemirsa MTA TV dan juga pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami dalam Sinta Sehat Indah Kulit Kita bersama BHT. Kita juga masih membahas tips mengatasi warna kulit tidak merata. Sebelum itu kami masih membuka kesempatan sebanyak-banyaknya, silakan manfaatkan kesempatan ini untuk Anda dapat bertanya, konsultasi, bahkan ngobrol langsung dengan Dr. Hairul melalui line telepon di 02716793000 atau Anda juga dapat mengirimkan pesan melalui WhatsApp dan juga SMS di 08112553000. Baik dokter, sudah ada telepon yang masuk, kita terima terlebih dahulu dokter. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum. Iya, baik, dengan Ibu siapa di mana? Ya. Halo. Saya mau tanya. Mohon maaf, dengan Ibu siapa dari mana Ibu? Halo. Iya, baik dokter, masih belum tersambung dengan baik. Nanti bisa dicoba lagi Bu ya. Baik dokter, kita menjawab ke pertanyaan melalui pesan di 2553000. Assalamualaikum dokter, saya memakai kosmetik BHT. Kalau pagi saya berjemur untuk mendapat vitamin D. Bagaimana supaya tidak flek kalau tiap hari? Kalau tiap hari menjemur 30 menit. Pak dokter, apa sakit? Oke, baik, itu dari Ibu Dian Semarang. Ya kalau berjemur ya gimana, wajahnya jangan dijemur, tambahin pakai masker, apa pakai slayer gitu, apa pakai buff ya. Pakai buff, jalan-jalan di matahari. Sebetulnya sekarang tidak harus begitu ya. Sekarang ini kan sudah ada vitamin D yang dijual, yang sudah bisa minum vitamin D, tidak harus berjemur ya. Berjemur itu untuk mengaktifkan vitamin D. Nah, kalau sudah ada preparat atau sudah ada sampel, ada obat-obat yang mengandung vitamin D, sebenarnya sudah cukup. Ngapain panas-panas? Kalau mau olahraga ya boleh. Mau olahraga boleh. Olahraga sambil sedikit kepanasan ya boleh. Yang penting kalau mau kena matahari pakai tabir surya, Ibu, pakai tabir surya, kemudian tambah pakai kain, bisa masker, bisa buff ya, atau slayer gitu. Itu lebih melindungi. Dan kalau berjemur ya jangan pas siang, ya pagi saja. Ya, kalau perlu Ibu beli suplemen vitamin D, minum setiap hari. Kadang-kadang kalau udah usia di atas 4-5 itu mulai sering ada defisiensi atau kekurangan vitamin D, banyak itu. Maka minum aja vitamin D, ada murah. Beli 1 botol isinya udah banyak, bisa diminum setiap hari kok. Ya, nggak usah berjemur. Tapi kalau mau olahraga ya silakan, tapi jangan berniat berjemur itu, olahraga sambil berjemur. Gitu ya.
Baik, terima kasih Dr. Hairul atas jawabannya. Untuk Ibu Dian di Semarang, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan juga dapat dipahami. Terima kasih. Dan pemirsa, tentu masih kami buka kesempatan ya untuk Anda dapat bertanya atau berkonsultasi dengan dokter di line telepon 02716793000, atau Anda juga dapat mengirimkan pesan melalui WhatsApp dan juga SMS di 0811 255 3000. Kami tunggu pertanyaan Anda dan juga teleponnya. Baik dokter, bagaimana untuk anak remaja kulit wajahnya jadi belang setelah pramuka karena takutnya makin parah? Dan bagaimana perawatan aman untuk usia sekian, dokter? Perawatan usia muda pun tidak masalah, semuanya perawatan bisa dikondisikan untuk aman ya. Ya biasa anak-anak sering gitu kalau habis kemah pada belang semua, hitam-hitam kobong, ya? gosong. Ya kalau mau cepat diatasi ya pakai produk, pakai krim, ya nanti cepat diatasi, bisa gampang itu. Kalau hanya sunburn atau gosong atau terbakar itu, yang penting mau dirawat aja. Ya, mau dirawat, mau pakai perawatan, ya cepat diatasi. Cepat teratasi maksud saya. Cepat teratasi. Banyak anak-anak kalau kemah ya begitu, lagi seneng main sama teman-temannya, akhirnya pulang-pulang gosong. Masalah umum ya dok ya? Masalah umum yang terjadi. Tapi kalau di Beatrice sendiri yang perawatan itu biasanya paling muda usia berapa, dokter? Ya sebetulnya perawatannya berdasarkan masalah, bukan berdasarkan umur. Oh iya, iya. Ya. Nah kalau masih anak-anak bermasalah ya kan harus diobati, masa dibiarkan. Masa akan dibiarkan anaknya kayak dakocan gitu dibiarkan. Gak ada sekeluarga main ke mana? Utaranya Jepara itu apa? Karimun. Oh, Karimun Jawa. Pulang-pulang anaknya hitam-hitam semua. Ada orang tuanya, ya dia yang ngomong, dok ini anak-anak saya kok jadi kayak dakocan semua gitu. Karena belang gitu ya. Hitung-hitung, tolong dok, yang enggak, yang gede, yang kecil, mamanya juga kayak dakocan semua. Tapi ketika anak memang sedang berlibur atau bermain di panas-panasan, walaupun kadang sudah diberi sunscreen atau mungkin hand body, tapi tetap belang itu. Belang, mau panas main di pantai, kalau kena air rasanya dingin, seneng ya tau. Nah tapi kan ultraviolet tetap bakar tubuh kita, tubuhnya si yang terpapar itu tau. Nah pulang-pulang jangan hitam-hitam ya, sing putih, sing bagian tutup baju aja ya. Baik, meskipun sudah melakukan langkah preventif tadi ya dokter, menggunakan hand body atau sunscreen ya tetap saja begitu ya. Baik, kemudian dokter, ini bagaimana jika bekerja di ruangan tapi wajahnya tetap belang dan kusam padahal rasanya nggak pernah panas-panasan, kenapa bisa begitu dokter? Ya bisa, ya tergantung ini gelapnya atau berwarnanya kenapa dulu. Kalau memang karena produksi zat warna yang berlebih, tidak harus di daerah panas, atau produksi zat warna atau melasma tidak harus kepanasan. Jadi warna belang atau warna flek atau warna kusam itu kan bisa karena dari dalam tubuh sendiri, bisa dari luar biasanya kepanasan ya, karena terbakar atau sunburn. Kalau dari dalam tubuh sendiri ada proses produksi warna kulit yang lebih gelap, ya harus diobati ya. Jadi tidak harus warna coklat, warna hitam karena kepanasan, tidak juga, karena hormonal juga banyak, terutama ibu-ibu yang sedang mendekati menopause, usia menopause, itu sangat rawan terjadinya flek atau melasma karena mulai terjadi penurunan hormon tertentu yang membangkitkan produksi zat warnanya meningkat gitu, kira-kira begitu ya. Baik, terima kasih dokter. Kemudian ini banyak yang bilang bahwa masker bengkoang dan juga masker kunyit bisa meratakan warna kulit. Tapi kok tidak mengaruh di saya, apakah itu hanya sugesti begitu dokter? Banyak teori yang mengatakan bisa, mungkin karena konsentrasi di bengkoangnya tidak pada konsentrasi pengobatan ya, hanya
konsentrasi suplemen ya, ya kurang nendang lah. Kalau memang udah dicoba-coba begitu nggak mempan, ya harus pakai pengobatan yang lebih terukur dengan dosisnya gitu ya. Kalau nggak bisa dengan obat-obatan kelas, masih bisa dengan pakai alat, pakai laser dan sebagainya bisa. Masih banyak cara, tergantung keinginan dan kesadarannya untuk melakukan treatment gitu. Iya. Baik, sudah ya dokter ya. Terima kasih. Yang tanya sudah. Iya. Baik, dokter, kemudian terkait perawatan atau treatment di BHT Skin Clinic Care and Aesthetic ini dokter, dengan tagar yang selalu kita dengar adalah flek dan jerawat kembali mulus seperti semula. Boleh disampaikan lebih lagi dokter, silahkan. Ya, jadi memang BHT mau mengambil fokus di situ gitu ya. Karena ini sebetulnya menjadi kasus sejuta umat juga, orang jerawatan, orang flek gitu ya. Apakah BHT hanya menangani 2 perkara? Enggak, banyak yang bisa. Selama menjadi kasus kesehatan kulit, bisa dimintakan pengobatan dari BHT. Nah, karena fakta di lapangan, di masyarakat banyak flek dan banyak jerawat, ya hanya masalah untuk konsen saja, lebih konsen ke situ ya. Dan yang nggak bisa hadir di luar Solo bisa lewat via online ya, ada nomor WhatsApp yang bisa untuk konsultasi, asal dikirimkan foto, video jelas, kemudian diceritakan ceritanya, insya Allah bisa dibantu untuk mendapatkan perbaikan ya. Dan kalau mau rutin ya bisa kembali mulus. Dan banyak pasien yang dari jauh-jauh yang datang via online ya. Nah, kalau di sekitaran Solo ya datang lebih baik gitu ya, lebih baik. Kan kita bisa diperiksa langsung, bisa yang rada-rada jauh bisa sambil jalan-jalan lah, masa di rumah terus. Sekali jalan-jalan ke kota, jalan-jalan ke Solo gitu ya. Sekeluarga bisa, nanti yang treatment siapa, yang enggak treatment bisa main ke Mall Paragon sebelahnya, udah saya sediakan. Tempat main ya depannya. Mau jajan-jajan bisa, mau makan-makan bisa, bayar sendiri. Artinya lokasi saya pilih itu udah enak, dekat Paragon. Kalau di BHT parkirnya kesempitan, bisa parkir di Paragon ya. Nanti sambil nunggu, misalnya anggota keluarganya lagi treatment, yang lain bisa jalan-jalan di Paragon, bisa makan-makan di food court yang macam-macam itu ya. Ya menjadi bagian dari seni menikmati hidup, masa ya di rumah terus gitu ya. Kan juga boleh perawatan, boleh sekali-sekali atau beberapa kali jalan-jalan kan juga boleh. Ya. Atau beli-beli baju baru, masa bajunya jelek terus kan gitu. Betul. Iya. Apa ya, ada orang itu ngumpulin duit itu ditabung, nah terus setelah itu beli tanah, bangun rumahnya lebih dari 1, tapi untuk dirinya itu kadang-kadang kumel gitu kan ya, bajunya ya ini kan kapan untuk dirinya gitu ya. Jangan-jangan malah pelit infak, pelit sedekah, parah lagi itu. Duitnya hanya ditumpuk-tumpuk gitu. Ya dipakai untuk infak, ya aja dibayar, sedekah infaknya ditambahi, terus untuk dirinya juga diperbaiki penampilannya, perbaiki kualitasnya, wajahnya jelek ya dirawatkan gitu. Jangan terus
sederhananya kenemenen gitu. Pelit apa sederhana gitu ya. Oh, Nabi aja kalau kita dengar ceritanya kan pakai parfum, pakai pewangi yang bagus-bagus. Beliau kemana-mana wangi, bajunya bersih, ya, bagus untuk zamannya, ya. Bajunya Rasulullah bagus pada zamannya, kendaraan Rasulullah unta terbaik pada zamannya, pedangnya Rasulullah pedangnya yang terbaik pada zamannya, gitu. Terus sepatunya Rasulullah ya sepatu yang terbaik di zamannya, gitu ya. Zamannya wangi-wangiannya beliau kemana-mana berasa wangi, bagus. Ya yang dikenakan terbaik pada zamannya saat itu, gitu ya. Jangan dibandingkan dengan sekarang, beda ya, terbagus di zamannya. Faktanya sekarang masih ada bajunya Rasulullah yang disimpan di museum di Turki, masih ada. Kalau baju itu bukan bagus kan udah rusak, ya udah rusak. Pedangnya Rasulullah masih tersimpan. Kalau itu besinya kayak besi arit kita, tayang gitu ya. Ya. Bendu-bendu kita yang tayang kan, punya Rasulullah yang terbaik. Ya jangan terlalu sederhana banget gitu ya. Kalau memang bisa punya tidak sederhana gitu ya, jangan sederhana banget. Tapi kalau masih berjuang, masih ya hemat untuk membuat investasi yang lebih baik lah, kira-kira gitu. Tapi kalau ada masalah kulit, yang dekat bisa datang ke BHT, yang jauh bisa konsultasi online. Nanti pas berkunjung ke Solo, pengajian ke Solo, ya, atau yang lagi pengurus, ya, Minggu pagi datang, Ahad pagi, siangnya ikut rapat, suaminya, istrinya boleh perawatan di BHT. Iya. Gitu. Baik, terima kasih dokter. Berarti langsung saja datang ke BHT karena di sana juga ada fasilitas umum lainnya yang tidak kalah menyenangkan, salah satunya Paragon Hotel. Tapi dekat Paragon Mall juga ya dokter? Ya? Iya, Paragon kan tinggal jalan dah. Nanti beli-beli kerudung, beli-beli baju bagus. Baik, kemudian terkait teman-teman yang saat ini tidak berdomisili di Solo Raya dan sekitarnya pun bisa untuk konsultasi secara online, tapi dengan mengirimkan bukti foto begitu ya, maksudnya foto bagaimana kondisi kulitnya dan permasalahan kulit yang ada di badannya begitu dokter ya. Dan juga kalau misalnya belum ditanggapi secara cepat, ini sabar begitu, karena memang banyak sekali ini yang berkonsultasi begitu. Jadi kalau ada yang konsultasi online itu masih banyak yang men-DM saya atau DM bagian admin, kok nggak segera direspon. Loh, jangan dibayangkan yang hadir cuma panjenengan, banyak gitu ya. Banyak yang hadir, banyak lah. Kalau sudah hadir itu nanti semua diantrikan, minta obatnya itu dari saya, tentunya harus diantrikan. Tidak seperti orang mungkin marketplace atau yang jualan, oh ini langsung dikasih, enggak, bukan begitu ya. Kita harus dari bagian customer service nanti dikumpulkan, kemudian diantrikan, mintakan obat ke saya lah. Saya juga harus meneliti, dan memberikan obat satu-satu gitu ya. Nah, nanti setelah ada resepnya baru dimintakan obat ke bagian farmasi, dari farmasi baru nanti menunggu transferan panjenengan gitu ya. Setelah ditransfer baru dikirim. Jadi ada prosesnya. Ya, tidak seperti beli barang. Oke, baik. Jadi sabar, tapi pasti akan ditanggapi begitu. Pasti ditanggapi, ya, direspon. Setidaknya 1 kali 24 jam begitu atau lebih cepat dari itu? Lebih, kalau diresponnya pasti dalam 24 jam direspon. Tapi kalau pengiriman barang biasanya lewat sehari ya. Lewat sehari. Baik dokter, sudah ada pertanyaan yang masuk kembali melalui pesan di 2553000. Assalamualaikum dokter, izin bertanya, apa solusinya untuk menghilangkan flek hitam di pipi? Solusinya diobati, sama konsultasi ke BHT aja. Ya. Nanti kita kirim obatnya kalau nggak bisa datang ke Solo.
Kalau masih bisa datang ke klinik, silahkan datang. Baik. Kalau dari riwayatnya ini di Medan, dokter? Oh, di Medan. Ya, kirim foto aja buka adminnya BHT ya. Ya, itu udah ditulis itu. Baik, ini customer service 0822 088878 itu. Baik. Kirim aja fotonya Ibu. Nanti produk kita kirim ke Medan. Ya, kita kirim ke Medan. Nanti tiap 2 minggu atau 3 minggu boleh dikonsulkan ulang. Dikirim foto lagi, ini perbaikannya segini atau gimana, atau yang habis produknya apa gitu. Ya. Gampang sekarang, udah modern. Nanti pas delalah ke Solo mampir. Iya, nggak ada yang ribet ya dokter ya untuk saat ini gitu. Oke, baik, itu tadi ya dokter terkait pertanyaan dari pemirsa. Ya. Konsultasi BHT juga insya Allah pasti mudah, silahkan saja untuk langsung konsultasi. Dan kalau misalnya masih ada yang ragu-ragu nih dokter, tapi saya yakin insya Allah semua sudah mudah untuk mengakses, bahkan di platform atau di sosial media BHT, di situ sudah banyak sekali testimoni dari para pasien gitu dokter, yang dengan permasalahan kulit wajah separah apapun insya Allah bisa teratasi lebih baik ya, begitu. Yang sudah begitu. Memang betul ya, jadi jangan ragu-ragu lagi begitu ya. Dan di Google Review pun juga insya Allah kamarnya positif semua ya dokter ya. Ya, kadang-kadang ada yang kurang juga, tapi bukan pada hasil treatment ya. Kadang-kadang hanya masalah teknis saja. Oh, yang bagian farmasi layannya kurang cepat. Oh, ya. Gitu, ini pas perawatan rame rada gaduh. Ya, namanya perawat perempuan semua ya, kadang-kadang ya begitulah ya, gitu ya. Perempuan semua. Baik dokter, untuk closing statement silakan yang ingin disampaikan kepada para pemirsa TV dan juga pendengar, khususnya tadi kembali ke tema untuk tips mengatasi warna kulit tidak merata, silahkan dokter. Ya, tidak hanya soal masalah kulit kurang rata, soal masalah kesehatan kulit, kelamin, rambut. Kalau memang ada masalah, boleh dikonsultasikan ke BHT Skin Clinic. Ya, Anda jauh bisa mengakses lewat WhatsApp ya. Kalau mau tambah yakin, boleh dilihat di konten-kontennya IG, Instagramnya BHT Skin Clinic ya, atau di Instagram saya juga ada skin journey-nya, riwayat para yang sudah mengalami perbaikan banyak sekali. Mudah-mudahan bisa menambah trust, keyakinan, dan kita juga berusaha memberikan pelayanan yang lebih baik dan bermanfaat bagi banyak orang ya. Katanya kan sebaik-baik manusia yang bisa mempunyai daya manfaat yang lebih tinggi. Monggo dimanfaatkan fasilitas konsultasi online yang mungkin melihat acara ini atau mungkin acara typingnya bisa disampaikan ke keluarga, ke teman yang jauh-jauh dari Sabang sampai Merauke, asal masih ada jaringan logistik untuk pengiriman barang, insya Allah bisa sampai ke rumah Anda pengobatannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insya Allah. Terima kasih banyak Dr. Khairul atas waktunya dan juga ilmunya yang disampaikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan semakin menyadarkan kita semua untuk lebih aware terhadap kesehatan kulit, khususnya kulit wajah begitu ya. Dokter, terima kasih, sehat selalu. Kami tunggu materi berikutnya di perjumpaan berikutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Khairul. Baik pemirsa MTA TV dan juga pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih banyak telah menyaksikan Sinta, Sehat Indah Kulit Kita bersama BHT. Jangan lupa selalu saksikan Sinta setiap hari Kamis pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di channel terpilih MTA TV. Saya Sekar Pangesti mewakili seluruh rekan yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.